kebanyakan orang tidak bisa bedain antara lapar perut sama lapar emosi. Ya, jadi makanya ada istilah emotional eating. Itu yang bikin orang-orang pada kegedean, kegemukan badannya. 2 miliar lebih manusia itu overweight, hampir sepertiga penduduk dunia. Nah, yang menyebabkan itu umumnya emotional eating. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara lapar perut sama lapar emosi. Ya, kalau lapar emosi itu biasanya datangnya tiba-tiba. Ketika lagi ngelamun, lagi bete, tiba-tiba inget makanan manis, seblak yang pedas, dan lain-lain. Atau ketika sedang jalan di mall, itu lihat makanan yang bentuknya warna-warni atau restoran yang keren-keren itu tiba-tiba merasa lapar. Padahal 2 atau 3 jam sebelumnya habis makan. Beda dengan lapar yang fisik, lapar perut. Umumnya datangnya secara bertahap karena menunggu lambung kosong 4 jam. Seperti itu. Terus yang kedua, biasanya kalau lapar emosi itu harus dituntaskan segera. Jadi kalau nggak dituntaskan, itu akan menekan pikirannya, merasa dirinya tambah resah. Terus yang ketiga, biasanya lapar emosi kayak gini bisa dituntaskan atau bisa dihadiahi dengan makanan-makanan yang biasanya memberikan mood booster, misalnya yang eh, manis-manis, yang bentuknya memang membuat semangat, atau mungkin yang bikin rasa nyegrak di tenggorokan, atau yang pedes-pedes, atau yang toppingnya lucu-lucu. Jadi makanan-makanan khusus, biasanya junk food, makanan-makanan yang memang sebenarnya kandungan gizinya tidak baik. Terus kemudian yang keempat, biasanya lapar emosi ini tadi setelah dituntaskan membuat penyesalan pada diri orang yang makan secara emosional tadi. Karena tahu bahwa dia udah berlebihan makan, akhirnya menimbulkan tekanan kedua. Jadi membuat dirinya merasa bersalah, timbullah gangguan cemas. Tanda sederhananya sebenarnya mudah ya. Kalau lapar emosi itu biasanya menganggap makanan itu sebagai hadiah atau teman. Ya karena mungkin orangnya kesepian, jadi makanan-makanan cemilan-cemilan itu menemani dirinya yang kesepian. Atau sebagai hadiah karena dirinya merasa tertekan hidupnya, jadi menghadiahi dirinya dengan makanan-makanan tersebut. Makanya solusinya supaya kita bisa membedakan makanan yang memang dibutuhkan karena kita lapar secara fisik atau kita akan terus memenuhi emotional eating itu sebenarnya dengan cara mengetahui akar masalahnya. Nah, kalau misalnya sedang bete, ya jangan kompensasinya ke makan, tetapi pada kegiatan yang menyenangkan, ya misalnya olahraga, dance, senam, atau jalan-jalan sore. Itu untuk yang merasa bete. Kalau yang merasa kesepian, bisa dengan berkunjung ke teman, ngobrol dengan keluarga dekat. Atau kalau yang merasa lelah badannya karena akibat tekanan pekerjaan atau kesibukan harian, cobalah mandi, keramas, cuci muka, atau membaca buku, atau dengerin musik. Jadi kalau penyebab dari lapar emosi itu bisa diobati, tentunya orang bisa menghentikan emosional eating. Jadi bisa menjaga kesehatannya secara lebih baik tentunya.